Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2A Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini kami akan melakukan percobaan dengan judul pembuatan aspirin yang beranggotakan Isna Apriliani dengan NIM E0019021, Isni Az-Zahri Madani dengan NIM E0019022, Laila Nurul Ainin dengan NIM E0019023, dan yang terakhir Lu'lu Dewi Mariana dengan NIM E0019024. Tujuannya adalah untuk mengenal asetilasi terhadap gugus fungsi. Prinsip dari percobaan ini adalah berdasarkan reaksi asetilasi antara asam salisilat dan anhidrida asetat dengan penambahan asam sulfat pekat sebagai katalisator yang dilanjutkan dengan proses pemanasan dan pendinginan hingga terbentuk kristal aspirin. Aspirin disebut juga asam asetil salsilat. Dapat dibuat dengan cara asetilasi senyawa fenol dalam bentuk asam salsilat menggunakan anhidra asetat dengan bantuan sedikit asam sulfat pekat sebagai katalisator. Asetilasi merupakan proses penggantian atom H dari asam salsilat dengan gugus asetil dari anhidra asetat. Manfaat aspirin yaitu sebagai analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Alat yang digunakan yaitu gelas beker 100 ml, corong Bahner dan pompa vakum, Erlenmeyer 100 ml, panci penangas, gelas ukur, batang pengaduk, pipet tetes, corong kaca, spatula, kaca arloji, kompor listrik, termometer, stemper, dan baskom. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu asam salisilat sebanyak 3 gram, asam asetat glasial 9 ml, aquades 80 ml, etanol 14 ml, es batu, kertas saring Whatman 2 lembar, H2SO4 4 tetes, dan FeCl3 1 tetes. Pada pembuatan aspirin, cara kerjanya adalah dengan menimbang serbuk putih asam salisilat kering sebanyak 3 gram dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Ditambahkan 9 ml asam asetat glasial. Fungsinya adalah menarik air sehingga air yang dapat menghidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat dapat dihindari. Aduk hingga homogen. Hasilnya, asam salisilat sedikit larut. Ditambahkan 3-4 tetes H2SO4 pekat. Fungsinya sebagai katalisator. Dipanaskan di penangas air selama 15 menit. Fungsi perlakuan ini adalah untuk mempercepat kelarutan asam salisilat sehingga dapat bercampur sempurna. Dijaga suhunya rentang 50-60 derajat Celcius. Suhu tidak boleh terlalu tinggi karena akan menyebabkan reaksi dekomposisi. Hasilnya, larutan bening dengan sedikit kristal. Kemudian, didinginkan dalam suhu ruang. Kemudian, ditambahkan 40 ml aquades terbentuk kristal warna putih. Tujuan penambahan aquades adalah untuk menghilangkan H+ yang berperan sebagai katalis. Karena katalis tidak boleh bereaksi dengan bahan awalnya, lalu didinginkan dalam penangas es selama 30-60 menit. Hasilnya kristal putih yang terbentuk seperti jarum. Fungsi dari es batu adalah untuk membantu mempercepat proses pengkristalan. Kemudian kristal disaring menggunakan corong kaca dan kertas saring Whatman. Corong kaca prinsipnya memisahkan dua komponen yang tidak dapat bercampur. Hasilnya yaitu kristal kasar berwarna putih.
Selanjutnya yaitu proses rekristalisasi. Tujuannya yaitu untuk memurnikan kristal kembali supaya tidak ada kotoran-kotoran yang masih terbawa. Kotoran ini berupa hasil sisa reaksi. Prinsipnya yaitu perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencemarnya. Caranya, kristal kasar berwarna putih dimasukkan dalam gelas beker, ditambah 7 ml alkohol dan 40 ml aquades hangat. Digunakan pelarut alkohol karena aspirin sedikit larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik polar seperti alkohol. Didinginkan dalam penangas es batu selama 60 menit terbentuk kristal berwarna putih. Pendinginan di bak es bertujuan agar proses kristalisasi berlangsung lebih cepat, karena ketika suhu dingin, molekul-molekul aspirin dalam campuran akan bergerak melambat dan pada akhirnya terkumpul membentuk endapan. Hasilnya terbentuk kristal putih seperti jarum. Timbang kertas saring Wetman untuk proses penyaringan. Disaring dengan corong Bahner menggunakan bantuan pompa vakum dan kertas saring Whatman. Penggunaan pompa vakum ini bertujuan untuk mempercepat proses penyaringan sebab penyaringan secara manual akan memakan waktu yang lama. Di oven dalam suhu 50 derajat Celcius, tujuannya agar menjadi kristal kering dan mempermudah pengujian. Kemudian ditimbang massa kristal dan kertas saring Wetman didapatkan massa 4,0054 gram. Pada percobaan pembuatan aspirin didapatkan massa percobaan sebesar 3,5664 gram. Kemudian dicari persen rendemen dengan cara berat percobaan dibagi dengan berat teoritis dikali 100% sama dengan 3,5644 gram dibagi dengan 3,913 gram dikali dengan 100% didapatkan hasil 91,14%. Untuk mengetahui apakah hasil kristal yang didapatkan murni aspirin, maka dilakukan uji FeCl3, yaitu dengan mengambil sedikit kristal putih, letakkan pada kaca arloji, kemudian tetesi larutan FeCl3. Jika kristal yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna ungu, maka hasilnya negatif, karena artinya terjadi hidrolisis kembali di mana aspirin telah menjadi asam salisilat atau fenol. Pada percobaan yang dilakukan, warna berubah menjadi warna ungu. Maka dari itu dinyatakan hasilnya negatif. Uji melting point dengan cara ambil sedikit kristal, kemudian dihaluskan, dimasukkan ke dalam pipa kapiler, amati titik lelehnya. Pada praktikum kali ini titik leleh yang didapat yaitu 157,4. Yang terakhir yaitu dilakukan uji FTIR. FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Prinsip kerja FTIR adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Dari praktikum yang dilakukan, didapatkan konsentrasi sebanyak 77,4 yang menandakan kristal mengandung asam salisilat. Karena jika mengandung aspirin, konsentrasinya harus di bawah 50. Pada praktikum kali ini berjudul tentang sintesis aspirin. Hasil dari pembuatan aspirin akan terbentuk kristal berwarna putih seperti jarum. Prinsip dari pembuatan aspirin adalah reaksi esterifikasi. Ester dapat terbentuk salah satunya dengan cara mereaksikan alkohol dengan anhidrida asam. Dalam hal ini, asam salisilat berperan sebagai alkohol karena mempunyai gugus OH, sedangkan anhidrida asam asetat tentu saja sebagai anhidrida asam. Ester yang terbentuk adalah asam asetil salisilat atau aspirin.
gugus asetil CH3COO- berasal dari anhidrida asam asetat, sedangkan gugus R-nya berasal dari asam salisilat. Hasil samping dari reaksi ini adalah asam asetat. Proses rekristalisasi menggunakan dua pelarut yaitu alkohol dan air, supaya mendapatkan kristal yang bagus dan hasil yang maksimum. Dalam hal ini, alkohol berperan untuk melarutkan, sedangkan air berperan untuk mengkristalkan. Kristal dilakukan perhitungan rendemen didapat sebanyak 3,5664 gram dan 91%. Hasilnya berbeda dengan perhitungan massa aspirin secara teoritis, yaitu 3,913 gram. Hal ini dapat disebabkan oleh reaksi pembuatan aspirin yang tidak sempurna dan adanya aspirin yang masih belum terbentuk pada saat pendinginan. Selanjutnya, kristal hasil rekristalisasi diuji kemurniannya dengan menambahkan 1 tetes FeCl. Uji ini menunjukkan hasil negatif karena berwarna ungu. Artinya menunjukkan masih ada zat pengotor yang terkandung dalam kristal tersebut dan masih ada gugus OH yang terkandung dalam asam salsilatnya, sehingga perlu dilakukan rekristalisasi kembali agar hasil yang didapatkan lebih murni. Kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji melting point dengan cara mengambil sedikit kristal yang sudah dihaluskan dengan mortir, kemudian dimasukkan ke pipa kapiler. Setelah itu dimasukkan ke alat uji melting point. Asam salisilat ini memiliki titik leleh sebesar 158,6 derajat Celcius. Berdasarkan uji melting point, didapatkan bahwa titik leleh produk hasil percobaan sebesar 157,4 derajat Celcius, yang besarnya mendekati titik leleh asam salisilat. Hasilnya cukup jauh jika dibandingkan dengan titik leleh aspirin yang diharapkan dapat didapatkan sebagai produk utama, yaitu titik lelehnya sebesar 136 derajat Celcius. Maka, berdasarkan titik leleh, diduga bahwa produk yang didapat sebagian besar adalah asam salisilat. Uji yang ketiga yaitu uji FTIR. Prinsip kerja FTIR adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis agar lebih konkret. Pada uji ini, didapat 77,4% menunjukkan hasil ini bukan termasuk kristal aspirin tetapi asam salsilat. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa pertama, sintesis aspirin menghasilkan kristal berwarna putih menunjukkan hasil yang positif. Yang kedua, rekristalisasi didapat hasil kristal berwarna putih mengkilap. Ketiga, perhitungan rendemen didapat sebanyak 3,5664 gram dan 91,14%. Hasilnya berbeda dengan perhitungan massa aspirin secara teoritis, yaitu sebesar 3,913 gram. Keempat, pada uji FeCl menghasilkan kristal berwarna ungu. Hasil ini menunjukkan negatif, karena masih ada zat pengotor yang terkandung dalam kristal tersebut dan masih ada gugus OH yang terkandung dalam asam salsilatnya. Kelima, pada uji melting point, titik leleh percobaan kristal yaitu 157,4 derajat Celcius. Sedangkan menurut literatur, titik leleh aspirin yaitu 135 derajat Celcius. Keenam, pada uji FTIR didapatkan 77,4%. Hal ini menunjukkan tingkat kemiripan dengan asam salsilat.